Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ahmad Asdori. Kita akan belajar lanjutan dari basic desain grafis kemarin. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan membahas unsur-unsur dalam desain grafis. Ada 9 unsur, apa saja itu? Mari kita cek. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas tentang 9 macam unsur dalam desain grafis. Mungkin teman-teman sudah beberapa ada yang mengetahuinya, dan bagi teman-teman yang baru belajar desain grafis, kita harus belajar dulu beberapa unsur yang ada dalam desain grafis. Yang pertama, titik. Yang kedua, garis. Yang ketiga, bidang. Yang keempat adalah warna, yang kelima tekstur, yang keenam ruang, yang ketujuh tipografi, yang kedelapan ilustrasi, yang kesembilan gelap terang. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas titik di dalam desain grafis. Titik itu adalah bentuk kecil yang tidak memiliki ukuran atau dimensi, jadi kecil banget. Biasanya titik berbentuk bulatan kecil tanpa sudut dan tidak mengarah kemana-mana. Jadi dia benar-benar ya nggak ada sudutnya. Seperti mungkin pojok-pojok kayak persegi atau segitiga, persegi panjang, nggak ada. Nah, titik sering ditampilkan dalam kelompok dengan berbagai jumlah susunan dan juga kepadatan. Nah, peran titik sendiri dalam desain grafis yang pertama adalah membuat garis. Jadi titik-titik yang disusun berurutan bisa terlihat seperti garis. Garis ini bisa membentuk gambar atau pola. Jadi sejatinya garis yang kita lihat panjang berupa mungkin bisa vertikal atau horizontal, sejatinya itu adalah gabungan dari beberapa titik. Nah, dalam desain grafis, ketika kita ingin membuat garis, kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya itu berupa titik-titik yang banyak. Kemudian peran titik dalam desain grafis yang kedua sebagai pembuat tekstur. Dengan menempatkan titik-titik dalam pola tertentu, kita bisa membuat permukaan yang terlihat bertekstur. Ini memberi kesan dimensi pada desain. Jadi ada semacam tekstur yang terwujud dengan adanya beberapa titik yang kita letakkan, yang kita susun secara rapi sehingga terlihat seperti dimensi, dan itu terlihat seperti tekstur. Yang ketiga, peran titik dalam desain grafis adalah menciptakan warna baru. Beberapa titik dengan warna yang berbeda yang ditempatkan berdampingan bisa menciptakan ilusi warna. Jadi ada warna A, warna B, warna C, kita susun itu seolah-olah dia menciptakan sebuah warna yang baru. Atau bisa kita sebut dengan campuran warna. Berasal dari titik-titik, titik A, titik B, titik T, titik T, kita gabungkan itu akan membentuk warna baru. Mohon maaf, titik dapat digunakan untuk menarik perhatian ke area tertentu dalam desain. Misalnya contoh nih, titik dengan warna yang mencolok bisa digunakan untuk menyorot teks penting atau gambar. Jadi ada titik yang dibuat warna yang sangat mencolok, kemudian bisa memperlihatkan teks atau gambar itu sebagai sorotan. Yang kelima, titik itu membuat gambar. Contohnya dalam seni seperti pointillisme. Jadi pointillisme itu adalah beberapa titik yang digabungkan, kemudian dengan warna-warna yang berbeda sehingga menjadi sebuah gambar. Jadi gambar dibentuk dari banyaknya titik kecil yang disusun untuk menciptakan bentuk dan warna. Nanti akan kita lihat contoh dari beberapa titik yang digabungkan, dan itu bisa membuat sebuah lukisan yang sangat bagus. Sudah kita bahas tadi sebelumnya. Ini contohnya satu. Jadi satu titik kecil sebenarnya ini, cuma agak saya zoom in sehingga bisa terlihat. Ini contoh titik tanpa ada sudut sama sekali di samping kanan dan kirinya. Ini titik ketika digabungkan menjadi sebuah pola. Kemudian selanjutnya bisa terlihat
beberapa titik yang digabungkan dan juga menjadi sebuah keindahan. Seperti ini juga menjadi tekstur yang yang kelihatan menarik. Kemudian ini juga jadi beberapa titik yang digabungkan dengan ukuran yang berbeda-beda itu bisa membuat ilusi. Selanjutnya ini warna, kemudian titik yang digabungkan dengan beberapa warnanya berbeda. Lagi di sini warnanya gradasi. Selanjutnya ini titik yang dibentuk-bentuk sehingga kelihatan seperti bergelombang. Selanjutnya ini juga. Dan ini adalah sebuah lukisan, namanya adalah A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte. Jadi, A Sunday Afternoon on the Island La Grande Jatte adalah salah satu karya terkenal di seniman Prancis yang bernama Georges Seurat. Semoga saya tidak salah dalam menyebutkannya. Lukisan ini dibuat antara tahun 1884 dan 1886. Seurat menggunakan teknik pointillisme yang sudah kita bahas tadi, atau ada yang menyebutnya sebagai divisionisme, di mana lukisan dibentuk dengan menggunakan titik-titik kecil yang ketika bersama-sama akan membentuk warna yang lebih solid dan berkilau, seperti yang terletak di lukisan tersebut. Lukisan ini menggambarkan orang-orang dari berbagai kelas sosial yang sedang bersantai di sebuah taman di Pulau La Grande Jatte, sebuah pulau di tepi Sungai Seine di Paris. Lukisan ini pertama kali dipamerkan pada pameran Impression ke-8 pada Mei 1886. Soalnya percaya bahwa teknik ini akan membuat warna lebih berkesan dan kuat dibandingkan dengan cara menggambar secara tradisional. Dan sekarang lukisan ini dipamerkan di Art Institute of Chicago. Bagaimana cara membuat titik-titik yang ada di dalam Canva? Jadi Canva juga adalah sebuah tool desain yang bisa membentuk sebuah pola dengan titik-titik tersebut yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mari kita buat bersama-sama untuk membuat titiknya. Sekarang kita coba untuk masuk ke Canva-nya. Teman-teman bisa di sini ada banyak sekali pilihan. Kita masuk ke print, boleh. Kemudian pilih yang poster A4. Setelah masuk, oke. Ini tampilan dari poster A4. Untuk ukurannya saja yang kita ambil. Baik. Selanjutnya kita akan membuat titik di Canva. Teman-teman bisa pilih elemen, kemudian pilih di sini namanya shapes, ini shapes. Teman-teman klik saja see all, maka dia akan terlihat beberapa bentuk. Pilih yang kecil ini. Kemudian teman-teman pilih lingkaran ini. Nah, kemudian kita kecilkan, kita letakkan di tengah. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah titik, dan titik yang sangat besar. Apabila kita ingin membuat titiknya lebih banyak, tinggal kita duplikat saja. Apabila teman-teman ingin membuat titik yang lebih banyak, tinggal diduplikat. Caranya klik di objek titik yang pertama, kemudian pilih duplicate, soon, kemudian kita pilih lagi yang kedua. Oke, kita duplicate lagi, kita ratakan, kita lanjutkan, supaya langsung secara otomatis. Caranya teman-teman diduplikat terus menerus, oke, sampai ke bawah. Nah, maka dia akan membentuk banyak sekali titik. Ini titik yang kita buat sendiri. Bila ingin membuat titik di sampingnya, teman-teman blok semua, kemudian di grup, digeser sedikit ke samping,
Kemudian kita duplikat lagi. Kita geser ke samping. Kemudian bisa kita ganti warnanya di sini. Nah, oke. Kita duplikat lagi. Kita ganti warna yang lain. Di blok dulu semuanya. Seperti ini. Nah, inilah teman-teman semua titik yang telah kita buat secara manual. Namun, aplikasi Canva ternyata sangat memudahkan kita dengan membuat beberapa titik yang sudah dibentuk dalam sebuah objek yang sangat menarik. Maka caranya adalah dengan kita kembali ke Elements. Nah, di sini teman-teman bisa ketik saja titik. Kemudian pilih semua. Dan ya, pilihannya sangat banyak. Dikarenakan saya di sini memakai aplikasi dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, di sini banyak pilihan-pilihan yang diberikan secara free oleh Canva. Nah, ini contoh yang sudah saya buat. Caranya kita buat dulu halaman baru, add page. Kalau bahasa Indonesia mungkin tertulis di sini halaman baru. Tinggal kita pilih dan menyesuaikan mana yang cocok sesuai dengan desain kita. Contoh kita pengen pilih titik yang banyak seperti ini. Kita duplikat. Dan bisa kita ganti warnanya. Caranya bisa kita ganti warnanya, caranya adalah dengan mengklik objeknya, objek titik yang telah kita pilih, kemudian silakan dipilih dengan warna yang seperti ini. Maka dia akan muncul pilihan warna di sebelah sini, di sebelah kiri berarti kiri saya, dan silakan teman-teman memilih warna yang mana yang sesuai dengan kehendaknya. Contoh saya mengubah warna orange, maka dia akan secara otomatis berubah. Selanjutnya kita kembali ke elemen. Nah, di sini elemen lagi. Banyak sekali titik-titik, tinggal kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Ini juga bisa. Dan masih bisa diganti warna. Oke. Nah, teman-teman, warnanya berubah. Oke teman-teman, nah ini dia beberapa contoh desain yang mengkombinasikan beberapa objek dengan titik. Jadi diletakkan di pojok sini, 3 titik sebagai menambah sedikit estetik. Kemudian yang kedua adalah ini. Nah ini dia, menggabungkan beberapa titik yang mempunyai warna yang berbeda, dan titiknya agak dibesarkan sedikit. Kemudian digabungkan dengan tipografi. Nah ini juga sama, titik-titik yang ya seperti terhambur dan kelihatan sangat keren. Ya baik, mungkin itu aja pembelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran desain selanjutnya. Masih ada 8. Masih ada 8 lagi unsur dalam desain grafis. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Baik teman-teman, demikianlah tadi sudah kita bahas beberapa
pembahasan. Kita sudah membahas satu unsur dalam desain grafis, yaitu titik, bagaimana penggunaannya, kemudian hasilnya seperti apa. Namun masih ada 8 pembahasan lagi yang belum kita bahas. Kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.